Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Room Story. Oke guys, di video kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang rekan yang mana kita udah lama nggak ketemu ya. Itu Bang Aku. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat terus. Semoga dimana Bang Aku ini seorang yang punya pengalaman ya. Mungkin kita tanya-tanya dulu dari masa SMP atau masa SD, terserah Bang Akur, mau dari masa yang mana dulu Bang Akur. Jadi punya kisah klasik kagak nih? Iya. Mungkin semua orang punya kisah ya. Iya pastinya sih. Tapi kisahnya mungkin berbeda ya. Iya. Ya dari karena itu mungkin dari kisah yang mana dulu yang mau saya bahas. Yang mungkin kisah yang paling Bang Akur nggak bisa terlupakan lah. Iya. Itu yang paling menarik lah. menarik. Yang mungkin sampai sekarang Pak Akur masih kepikiran, yang masih terngiang-ngiang mungkin sampai sekarang gitu. Mungkin gua ceritain dari masa SMP kali ya. Iya boleh tuh. Oke, dulu gua masuk SMP itu gua masuk yang namanya SMP boarding school ya. Oh iya. Tepatnya di masih daerah Bogor, Cisarua. Iya. Boarding school kan sambil pesantren gitu kan. Iya. Setelah gua SD terus langsung SMP, gua nggak tahu kan gua mau dikemanain nih. Iya. Karena gua dulu masih bocil kan ya. Gua dikirim ke boarding school itu gua tahun berapa ya? Berarti 2015 kali ya? 2015 ya. 2015 kali ya, 2014 2015. Gua masuk tuh SMP. Yang anehnya itu pas gua masuk SMP itu orang-orang baru kan dikekobongin tuh kan. Nah, sebelum seminggu orang baru datang, gua udah datang. Iya. Gila nggak tuh? Jadi gua masuk sebagai orang baru itu pertama, orang-orang belum ada yang baru, gua udah masuk. Jadi gua Saking semangatnya mungkin. bukan saking semangatnya, emak gua salah. Emak gua salah lihat tanggal kali. Iya. Katanya gua kan nggak tahu hari itu, terus gua masuk kan bawa barang banyak kan. Iya. Orang pesantren gitu kan. Tapi tetap masuk ke itu. Iya, gua belum. dimasukin ke tempat yang baru. Jadi gua sendiri gitu, gua kobong baru. Iya. Sendiri. Jadi gua waktu itu kan orang-orang yang santri udah lama kan nggak tega mungkin lihat gua sendiri. Iya. Jadi gua ikut sama senior kan. Asik. Iya. Gua jadi gabung sama senior. Pada Ya, kenal tuh. ya gitulah. Nah, abis lu masuk, Mm-mm. terus hari pertama lu masuk itu apa yang lu alami di sana? Hari pertama di situ gua apa ya? Logistik. Logistik. Gua dulu kan anjir masih bocil gitu kan, nggak tahu apa-apa. Gua bawa logistik Berarti lu SMP banyak itu nih. berapa tahun tuh? Berarti SMP berapa ya? 13 berarti. 13 tahun. Iya. Gua tuh bawa logistik banyak Iya. kan ya, bawa pesantren bawa logistik, udah ada lemari gua tata gitu kan, ada baju, bawa logistik. Nah, yang gobloknya itu orang-orang mungkin senior udah tahu mungkin ya gua bawa logistik banyak. Kalau di pesantren namanya apa? Halawa. Jadi gua dikerjain. Iya. Gua kan Karena gak murid baru kan? Iya, murid baru. Iya. Ada senior datang lihat gua lagi beres-beres logistik kali ya. Dia minta ke gua, Iya. "Bang," katanya, Malam "gua gitu. lapar nih." Ya kali bahasa halusnya gitu kan. Malam. "Bang, Iya. gua belum makan nih," katanya. Padahal kan di situ udah sediaan makan kan di situ. Orang modern gitu kan. Dia minta sama gua, satu orang pertama ini satu orang ya. Iya. Satu orang minta ke gua, "Bang, minta dong, gua belum makan nih," katanya gitu. Iya. Ya udah gua kasih mie kan. Iya. Gua kasih mie satu. Oke, setelah itu selang beberapa waktu gua lagi santai kan. Lagi santai, lagi enak, lagi menikmati suasana baru gitu kan. Pulang-pulang lah gitu. Kalau bahasa Sunda pulang Iya, ya. kalau mau tuh kayak ada tuh. Jadi kayak orang bego gua.
Setelah itu yang datang malah banyak. 1, Iya. 2, 3 habis logistik. Jadi teman-temannya juga dipanggil Iya. apa gimana tuh? Iya, Datang dipanggil, sendiri. katanya. Dipanggil sama yang tadi minta. Iya, katanya minta makanan darurat dong. Makanan darurat apaan kata gua nggak tahu, mie padahal mie. Iya, iya. Ya dari dulu emang gua pas bawa banyaknya mie. Iya, mie. ini banyak. Gua banyak mie kayak mau camping aja. Setelah itu banyak kan yang makan, Mhm. logistik gua habis. Iya. Gua Waktu habis. itu hari pertama tuh Hari udah habis. pertama masalah gua logistik. Iya. Iya. Pastilah Hari yang pertama namanya masalah di- gua logistik. Tapi kagak ada kan yang malak-malak duit gitu. Kalau duit nggak ada. Sampai gua selanjutnya nih ya, di hari-hari berikutnya mungkin kelas 1 nih pada datang semua. Iya. Yang baru nih, Yang selang baru. seminggu datang nih. Selang seminggu Berarti lu datang. udah kejadian itu udah selang seminggu nggak ada kejadian yang lainnya? Nggak kan? ada kejadian yang Oh, lain. berarti Udah aman. aman-aman aja. Gua kenalan biasa Iya. kayak Mungkin cuman ngegas dari pertama Iya, dari kayaknya ya. pertama itu. Iya. Oh, ternyata masalah logistik. Oh, iya. Setelah selang berapa lama, seminggu kan, yang baru pada datang nih, santri-santri baru datang. Wah, pokoknya rame lah gitu. Iya. Euforia semua, kayak yang senang, ada yang nangis gitu kan. Iya. Nangis ditinggalin maknya gitu, bapaknya. Gue jujur nggak nangis, sumpah. Iya. Gua nggak nangis. Karena kan apa tuh? Nggak tahu gua. Nggak punya Pokoknya Nggak punya jiwa apa sih? jiwa udah jauh sama orang tua juga nggak udah biasa iya, kayak gimana? gua nih masuk pesantren, gua dikasih lemari, kasih baju, gua tata sendiri. Selang berapa jam, 3 jam, langsung pada balik mah gua gitu. Iya. Berarti Iya. emang nggak lu nggak kasih kesan dulu gitu? Enggak, gua nggak pelukan, nggak apa. Sumpah, gua cuma ngomong-ngomong, mak gua yang ngomong, lo di sini bye-bye ya. Iya. Iya, kata gua gitu. Ya udah balik udah. Gua ya udah sendiri aja gitu. Iya. Setelah itu ya seminggu datang, orang-orang datang, gua kenalan kan, gua kenalan Iya. anak-anak baru dari mana gitu. Nah itu kan lu dari seminggu udah ada di sana. Mm-mm. Terus yang lainnya seangkatan sama lu baru datang seminggu. Seminggu yang datang, yang nih. baru datang baru seminggu tuh. Nah, Itu nganggap lu itu udah kakak kelas apa gimana tuh? Enggak. Yang berkenalan. Apa Karena- udah tahu lu kelas 1? Apa lu udah tahu kelas 1 karena gua di ruangan baru. Oh, Jadi dia iya. jadi Jadi dia tahu. kenalnya tahunya gua tuh orang baru. Iya. Emang baru. Setelah itu kan setelah yang datang itu gua kaget. Yang baru-baru itu ternyata ada yang di kampung gua juga Oh, gitu. ada yang Satu sekampung. kampung, satu SD. Iya. Teman gua juga. Kata gua, "Lah, lu kok di sini?" kata gua. Gua nggak tahu katanya, gua kesiniin. Padahal gua nggak janjian sama mereka gitu Iya. kan. Ada berapa ya? Ada 3 lah. Iya. Ya ada 3 orang Iya. itu yang ada Yang sekampung sama Iya. sama lu. yang satu angkatan di SD lah gitu. Iya. Ada 3 orang, 4 orang kalau nggak salah. Tapi sama kayak lu apa sih pesantren gitu. Apanya tuh? Si yang bertiga itu. Iya, masuk pesantren juga dia, masuk pesantren juga. Setelah itu kita ya udah, gue berarti nggak terasa kesepian gitu Iya, kan, karena ada gue temen ada teman kecil lama gitu gitu kan. kan. Iya. Jadi gue di situ ya udah, gue bikin geng sendiri. Ya. Iya. Orang baru kan begitu, Iya. orang ngomong geng-gengan kan, anjir Iya. kata gue. Kalau ada yang cupu ya udah, dewekan dia. Gua ngobrol-ngobrol, sudah itu selang setahun gitu kan, setahun dari kelas 1 itu momennya gitu-gitu aja. Iya. Nggak ada yang Nggak ada, kayak orang biasa di sekolah sih gimana sih, kenalan gitu, gabung sana sini gitu kan. Setelah naik kelas 2 tuh, gua setelah di kelas 2 itu ada momen juga. Setelah di kelas 2 itu momen gua bucin. anjay. Baru kenal bucin. Tahap. Sumpah, gua Nah, jadi lu dari kelas 1 itu kan selama setahun ya. Kelas 1 lu emang nggak ngerasain lu suka sama dia atau ya? Gua dari kelas 1 itu nggak ada namanya bucin. Gua pokoknya mati rasa lah gitu. Dari SD gua nggak pernah suka sama cewek gitu. Iya. Setelah kelas 2 tuh ada Bukan nggak suka, mungkin nggak sulit mengapresiasikan Iya, kayak gua. gitu. Karena gua emang dulu itu pendiam gitu. Amat pendiam gitu kan, kayak orang tolol. Anjir. Iya, pokoknya di kelas 2 tuh gua wah pokoknya kok ada rasa gua. Iya, anjir. Ada Sama rasa siapa tuh? sama cewek gitu Cewek. kan. Kelas apa? Satu angkatan. Mas
saat di kelas. Oh, di kelas. Oh, ya kan lu. Di kelas 2. Kelas 2 pertengahan kelas 2 lah. Berarti semester ganjil gitu kan. Setelah itu gua emang pendiam, jadi gua diam-diam gitu, diam-diam mencintai gitu. Diam mencintai, diam suka gitu. Kadang gua lirik-lirik gitu kan sekolah sama pesantren tuh hadap-hadapan gitu kan. Ya jadi di sekolah itu gua kan kelas pagi, dia kelas siang. Gua keluar, dia datang, gua curi-curi pandang gitu. Iya, kata gua dia gitu ya. Sampai akhirnya gua nggak bucin sama-sama nggak bucin, teman-teman gua bucin. Surat-suratan mereka. Dulu kan surat-suratan, nggak ada handphone kan. Belum pegang. Iya, belum pegang handphone karena nggak boleh kan. Iya, apalagi pesantren. Gue tuh ada rasa-rasa bucin tapi nggak bisa gue nggak berani mengapresiasikan, gue nggak berani ngomong, nggak berani cerita ke siapa-siapa bahwa gue suka. Iya, jadi cinta yang gitu ya. Sampai akhirnya mungkin tapi di situ jerawatan nggak? Enggak. Ya kan mitos aja. Mitos doang tuh. Kalian tuh mitos kalau ada katanya apa cinta dipandang ada jerawat itu mitos, guys. Gua tuh apa ya namanya? Ya orang lain teman-teman gua pada bucin kan, surat-suratan gitu kan bucinnya. Klasik gitu kan, klasik tapi indah gitu kan. Gua serasa pengen ikut-ikutan gitu kan. Dia tuh terkenal juga orangnya gitu kan, terkenal disukai banyak gitu. Orang. Inces. Ya, gila kata gua, orang pendiam kayak gua apa bisa gitu dapetin kayak dia gitu kan. Gua gitu aja kan. Ya bisa aja ya aja dulu Bang. Terus gua mungkin cerita ke satu orang. Cerita nih. Ya, gua agak mengapresiasikan satu orang. Iya, gua akan curhat ke orang gitu kan. Oh, gua suka nih sama ini, kayaknya gua suka deh gitu kan. Gua harus gimana nih? Ada temen gua, ya udah gua bantuin. Tulisan gua kan jelek nih. Tulisan jelek. Kata dia, udah gua bantuin nih. Gua bikinin surat katanya. Oh ya udah kata gua, kan masih bocil kan cinta monyet kali ya. Ya pokoknya dia tulisin kan kata-katanya, dia yang tulisin, pokoknya gua diam aja gitu. Yang merangkai kata-katanya siapa? Iya. Dia ahli bucin ya. Jadi lu tinggal terima beres. Iya, terima beres karena gua iseng-iseng aja. Tapi udah ditulis nih, udah dirangkai kata-katanya, sama lu dibaca dulu nggak? Ya dibaca dulu, kata gua tawa. Anjing kok bucinnya gini ya. Ya gua emang kan nggak bisa bucin ya. Anjir apaan sih kok bucin kayak begini sih? Kata gua, oh mungkin kayak gini. Kata gua nggak pernah bucin, belum pernah bucin gitu kan. Mungkin dia mah udah. Terus setelah itu surat jadi kan, dikirim lah sama temen gua, dikirimnya gua nggak berani ngirim ya. Gua nggak berani ngirim, sumpah gua. Pokoknya perjalanan bucin gua itu yang pertama itu ditemenin sama temen gua pokoknya. Gua cuma diam gitu kan. Akhirnya dikirim sama temen gua ke temen dia. Oh iya, jadi lewat via gitu, anjir di kurir ya. Temen gua ke temen dianya, si ceweknya itu berhubungan temennya si ceweknya itu saudaranya dia. Jadi mungkin suratnya sampai gitu kan, dibaca sama dia. Gua nggak tahu bakal dibalas apa enggak ya. Ternyata setelah keesokan harinya dibalas. Senang gue ya. Senang gue. Tapi itu isi surat tuh nembak apa gimana sih? Kenalan. Ya, kenalan dulu. Gua curhat di dia tuh kata-katanya pokoknya curhat, gua ada rasa gitu kan. Belum ada kata-kata nembak. Belum ada. Gua enggak seterobos itu ya. Ya, dari nol dulu. Setelah itu suratnya kata temen gua kan, dikirim lagi ke temen gua katanya. Nih ada surat buat lu katanya. Lah kata gua, dibalas. Serius? Bukan tulisan lu ini kata gua ya. Bukan, asli dari dia katanya. Oh ya udah, gua baca, oh isinya salam balik katanya. Wah seneng dong gua. Ya, salam balik katanya. Gua juga, dia nggak berperasaan sih. Dia cuma ngobrol, dia oh ya udah salam kenal gitu kan. Untuk perasaan sih kayaknya aku belum ada katanya. Karena kita kenalan dulu aja gitu kan.
Gue kenalan sama dia, nggak ngobrol-ngobrol ya, gue ketemu dia nggak ngobrol gitu. Iya, gue masih ada rasa malu lah. Iyalah. Gue Iya orang kan? pendiam kayak begini. Dalam cinta itu udah ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, Mungkin jadi lu gua juga kenal kayak dulu aja. gua sejauh Yang mana penting nih. lu rasa sayang tuh baru gitu. Setelah Anjir. itu, setelah itu kan gue wah suratan sampai ada 10 kali surat gitu Iya. kan. Gue nanyain formalitas udah makan belum, anjir. Udah makan belum, udah jajan belum gitu kan. Nah gue anjir kata gue, oh gini ya bucin kata gue. Ya masih kayak orang bego gitu kan. Tapi itu nanya makan tuh pakai surat apa? Pakai surat. Anjay. Pakai surat. Makan lu orang Iya. mana nih, sini tuh kebetulan orang situ. Iya. Asli orang situ. Oh, asli orang. Iya, si Santriawati itu asli orang situ. Terus gua tanya-tanya gitu kan, masih pakai surat sampai akhirnya dia tuh ngirim surat pilihan ke gua. Iya. Surat tuh pilihan ke. Maksudnya pilihan tuh kayak gimana? Oke, kata dia kan ada surat tuh kan. Gua nggak minta itu. Oke, gua nggak ngirim surat hari itu, hari itu. Dia yang ngirim. Dia tuh bilang kayak begini, oke, begini aja katanya. Gua punya pilihan buat lu nih katanya. Lu mau mendingan jadi teman apa jadi pacar katanya. Anjing kata gua. Dikodein langsung. Kode-kode gua. Anjing kata gua. Anjing gimana? Gua mikirnya itu surat sampai 2 hari belum gua balas. Karena gua gak bisa bucin gitu, benar-benar kaku gua soal bucin. Anjir sampai akhirnya pemula itu ya. Iya sampai akhirnya gua nulis sendiri, bener. Berani. Iya berani, gua nulis sendiri. Terus gua yang hati gua nggak ada rasa lagi gitu. Gua setelah kenal dia nggak ada rasa lagi gitu. Orang gua kaku, bener-bener kaku soal bucin gitu dulu. Gua cantumin pilihan gua cantumin apa? Gua pilih teman aja malu, anjing kata gua. Padahal dulu gua udah dikodein. Iya. Mungkin itu pilihan yang salah buat gua. Tapi emang nyesal gak sih? Baru sekarang menyesal. Iya, baru sekarang. Baru sekarang. Dulu sih gua nyesal. Dulu ada penyesalan sebenarnya. Oh, ada penyesalan. Dulu gua temenan aja gua kali ya kata gua agak bisa bucin ternyata kata gua kaku soal bucin kata gua. Suratnya masih dibikinin sama temen gua gitu kan. Gak bisa gua bucin. Akhirnya gua kirim surat itu sampai akhirnya keterima dia. Terus dia balas lagi. Oh ya udah nggak apa-apa kata dia. Nggak apa-apa. Ya udah kita temenan aja. Ya udah oke. Di situ surat terakhir udah kita nggak suratan lagi. Tapi hubungan lo sama dia gimana? Udah temenan aja. Biasa aja. Sampai akhirnya liburan kan, liburan. Di surat itu ke temennya, gua ke saudaranya itu, Iya. gua minta nomor. Gua minta berarti nomor. udah pegang HP lo. Pegang HP di rumah, HP nyokap. Oh, HP nyokap. HP nyokap ya, HP nyokap dulu. Gua SMS-an sama dia kan, terus SMS sebagai teman. Iya. Gak ada masalah-masalah bucin dulu gua, bener sumpah. Gua nanyain makan, lu lagi ngapain gitu kan. Gua formalitas aja gitu kan. Lu lagi di mana gitu kan. Iya. Oh, lagi begini katanya gitu. Ya udah, sampai akhirnya gua kelas 3 nih. Kelas 3 gua sama temenan sama dia. Gak ada bucin-bucin lagi sama orang lain gitu. First pertama orang yang gua suka dia. Iya. Di SMP itu. First pertama gua orang suka sama dia. Terus kan lu baru pertama kali juga bucin kan? Itu Belum bucin sih itu. Baru bucin. Baru. Iya. Awal mula. Awal mula. Setelah itu masuk kelas 3 kan. Iya. Anjing. Temen gue digebet anjir. Si dia itu sama temen gue. Cewek yang tadi lu Cewek deketin. yang gue suka, yang pernah gue suka, Iya. digebet sama temen deket gue. Gila nggak? Yang bikin surat itu? Iya, temen gue SD itu. Gila nggak? Wow. Gimana sih rasanya, Jok? Dulu kan bener sih. dia tahu gue pernah surat-surat sama Mungkin dia. temen-temennya Bang Akur yang lagi nonton ini isi hati Bang Akur yang sebenarnya. Tapi jangan diambil hati Bang. Digebet sampai akhirnya dia jadian. Iya. Jadian. Wah, hancur lah. Hancur Iya. sih. Anjir kata gua, mungkin dulu gua nggak sehancur itu gitu kan. Iya.
orang gua kaku gitu, bucin gua nggak ada rasa sakit gitu, biasa aja, oh begitu kayak gitu. Tapi ada rasa kehilangan gitu. Oh gitu kata gua, teman gua sendiri aja. Dulu kan nggak ada bahasa tikung menikung kan. Cuman nih gua mau tanya, temen lu ini yang nikung yang bikin surat sama Bukan. berarti beda lagi. Beda lagi. Cuman dia tahu gua surat-suratan, dia tahu gua suka gitu. Setelah itu kelas 3 itu ya udah, gua nggak ada apa-apa lagi, gua nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa sakit, gua move on. Oh, udah Move on, nggak ada, udah nggak ada rasa. Udah kelas kehilangan. ketiga tuh. Kelas 3 gua. Tapi ada gak cewek lain selain itu? Ada cewek lain, Oh, orang baru lagi. Anjay. Berarti kelas 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 3 apa? ini gua kelas 3, dia kelas 2. Iya. Kelas 2. Yang wanita yang baru lu Yang baru gua suka ini, dia di kelas 2 lagi. kelas 1 berarti. Iya, kelas 2. Oh, kelas 2. Gua kan naik nih kelas 3, Iya. dia kelas 2. Setelah itu gua lihat, anjir kata gua ngomong sama teman yang bikinin surat lagi. Anjir lu tuh cantik tuh, ini bukan satriawan. Bukan satriawati maksudnya. Sekolah doang. Sekolah doang dia. Jadi nggak mondok. Iya, nggak mondok. Gua lihat kan, anjir pagi-pagi gua habis ngaji kan, dia masuk pagi, anjir kata gua ngomong sama teman gua, anjir itu cantik tuh. Dia bukan, kata gua, gebet lah kata gua gitu kan. Gua bercanda gitu. Ya udah lu aja katanya, lu kan jomblo katanya. Dia udah punya, posisi udah punya. Lu kan jomblo. Oh iya ya, gua jomblo anjing gitu gua. Oh iya. Sampai lupa aja Iya. punya jomblo. Terus gua amatin kan seminggu 2 minggu kan. Seminggu 2 minggu, anjir kata gua cantik banget nih kata gua. Gua sendiri, gua iseng kan. Gua tulis surat iseng. Gua tulis surat itu gua tulis sendiri. Gua perkenalan. Udah Kenalin bisa. nih, ya. Udah berani, udah Tulisan berani. gua udah bagus. Kenalin Sudah pengalaman juga. Nama gua siapa gitu kan, gua santri sini gitu kan. Pokoknya gua kenalan pokoknya sama dia. Gua nggak ngirim lewat dia. Iya. Gua kirim lewat di Chat. kelas. Kan di kelas tuh ada itu. Ada kolomnya tuh Iya, kelas. kolom meja. Ya, kolom meja. Gua taruh situ, iseng gua. Berarti di lu simpen di kolong mejanya dia. Kolom mejanya tempat dia. duduknya dia. Iya, tempat duduknya dia. Setelah gua taruh tuh kan surat, gua ketawa-tawa gitu kan, anjir ketawa anjing. Gua begini ya. Gua balik terus gua tunggu keesokan harinya, gua sambil berharap-harap sih gua dibalas apa enggak. Kata gua lihat besoknya kan pagi, gua liatin kan dari kelasnya kan kelihatan. Kata gua, wah kayaknya dibaca, dia senyum sendiri anjir. Gua liatin kan, oh setelah itu dibaca sama dia kan. Gua lihat dibaca sama dia, kayaknya dia taruh lagi di bawah. Setelah itu gua penasaran anjir. Setelah itu bubar semua sekolah kan, Iya. gua langsung ke kelasnya. Oh, Gua berani iya, gua ke kelasnya, dia udah balik. Iya. Gua kira masih ada. Dia udah balik. Gua lihat cek lagi kan suratnya. Oh, ada balasan anjir kata gua kaget. Oh, jadi dibalas di surat itu. Dibalas. Gua baca di situ di kelas, anjir kata gua dibalas juga katanya. Gua nggak jelek-jelek amat berarti ya. Kata gua. Iya. Jadi nggak jadi insecure. Iya, pokoknya gua lihat, oh surat gua diterima, perkenalan gua diterima, akhirnya manjang akhirnya. Iya. Akhirnya manjang, gua suratan itu sampai gua Lulus. udah mau lulus tuh. Nah. Gua terus suratan sama dia. Enggak, pas mau apa ya, sebelum lulus lah gitu, pertengahan semester gitu. Gua tahu dia ternyata udah punya cowok. Anjir. Orang lagi. Udah punya cowok. Anjing kata gua. Tapi dia tahu lu suka suratan gitu. Emang Si udah cowoknya nggak tahu. Orang gua cuman temenan, dia tahunya cuma temenan. Si cowoknya nggak tahu gua suratan. Tapi itu cowoknya masih satu sekolah apa gimana? Enggak, dia di atas gua. SMK. SMK kayaknya. Dia di atas gua, udah kerja malah mah. Oh, udah kerja, iya udah kerja. Cuman si cowoknya ini kenal bapaknya. Si cowoknya ini kenal bapaknya. Jadi
si bapaknya ini pernah pesantren di pesantren yang sama si cowoknya, jadi alumni. Bapaknya si ini alumni. Berarti emang si cowoknya udah bener-bener. Iya, kena udah ke rumahnya dia. Iya, apalagi Setelah- kemudian iya. juga kayaknya udah cukup lah Iya, kayak buat. kayaknya. Wah, kata gua nggak bisa nih Iya. suka-suka sama dia, gua nggak bisa berpasangan sama dia, gua nggak bisa nembak sama dia ternyata. Nah, terus setelah itu ya udah gue jalanin lagi gitu, surat-suratan sama dia jujur ke gua gitu kan, kalau dia punya cowok katanya begitu. Oh ya udah, kita temenan aja berarti, ya udah temenan aja. Tapi setelah itu gua pokoknya rasa gua beda sama yang dulu. Rasa gua tetap ada sama dia, anjir. Gua cemburu sama dia gitu kan, ada cemburu gua. Beda sama yang waktu Beda. pertama lo. Beda banget pokoknya. Akhirnya gua nggak bisa sama dia, tapi gua tetap jalan surat-suratan. Sampai akhirnya gua mau lulus masih suratan sama dia. Masih suratan. Masih suratan sebagai teman. Iya. Iya, anjir. Malahan surat dia sama surat yang dulu tuh banyakan dia. Anjir, tahu gak? Itu sekotak sarung. Iya. Anjir, gitu banyak banget sekotak sarung gitu. Kalau Klasikin dikumpulin. semua, iya, sekotak sarung sampai gua bawa pulang. Bawa Tapi pulang. masih ada tuh Nggak ada. Nggak ada itu Udah nggak ada. Pokoknya suratnya itu sampai gua kan udah lulus nih. Iya. Ceritanya udah lulus, surat itu gua bawa ke rumah, gua baca-baca. Buat apa anjir? Iya, buat arsip Kenangan gitu. Iya, arsip kehidupan gua. Asik. Gua baca-bacain Story, kan. story. Ya, gua baca-bacain terus sampai akhirnya gue masuk namanya SMK. SMK. SMA dulu gua masuk SMA nih. Setelah gua SMA masuk di mana? SMA itu gua di Caringin. Oh, Di ya, boarding school juga. boarding school Boarding juga. school juga. Ya, ini Pak, sesi emang di SMK. sekolah lu yang SMP nggak ada SMK-nya? Nggak ada, SMK. belum ada. Belum ada. Setelah gua lulus itu. Jadi lu keluar cari lagi sekolahan yang lain gitu. Iya, pokoknya sekolah di story gua di SMP itu sebenarnya banyak. Banyak. Gak bisa gue ceritain semua, Iya. ada sedihnya juga sampai gua ditinggalin sama teman-teman gua, Iya. tinggalin meninggal gitu. Oh, Iya, kenapa ada tuh? orang masih teman gua dan masih satu kampung sama gua, dia meninggal karena kecelakaan. Gitu. Ya, mudah-mudahan mendapatkan Iya. rahmat dari Allah Gua selalu ingat sama dia gitu kan. Dia akhirnya ya pokoknya begitulah. Pokoknya akhirnya gua masuk SMK nih, SMA. Gua masuk ke yang namanya boarding school. Ya, Iya. Garuda di mana di sana itu ternyata ada saudara gua. Di sana tuh ada saudara gua di sana. Setelah itu gua masuk ya sama kayak gua masuk pertama di SMP, gue begitu logistik Dari masalahnya. Masih aja Masih. begitu. Cuman yang bedanya gua masuk tepat waktu gitu. Itu Sama kebedaan. bareng-bareng Yang ya. SMP. Bareng-bareng Yang dari tepat luar waktu, semuanya datang nih siang kan. Mhm. Sampai malam, oh ternyata mereka geng-gengan semua. Oh. Geng-gengan. Sekarang gua yang sendiri. Gak ada temen gua. Gak ada temen gua seangkatan SMP yang di situ. Mhm. Gak ada. Sekarang gua sendiri. Orang-orang ada pada gengnya kan, ada yang Iya. satu kampung ternyata. Wow, gua lihat. Tapi kata gua inisiatif lah. Gua satuin semua. Iya. Di Kobong Baru itu gua satuin semua, kata gua. Udah, ayo, kata gua gabung di luar kan. Iya. Kata gua, lu punya makanan keluarin, kata gua. Iya. Kita di luar kita ngobrol, kata gua. Sebagai teman baru gimana? Jadi Oh ya lu udah katanya. merangkul gitu ya. Iya. Iya, gua merangkul. Kata Mantap. gua, ayo keluarin. Wah, pada keluarin pada jing makanan kan, anjir, kata gua. Kan Kobongnya 3 tingkat kan. Iya. Nah, tingkat 1, tingkat 2 itu tuh, tingkat 2 itu khusus buat yang baru. Yang baru. Khusus yang baru, senior di atas sama di bawah. Jadi di dempet gitu. Beli. gua rangkul kan semua, lu bawa makanan, kita ngobrol di luar. Gua sharing cerita, lu dari mana kan. Iya, Sampai pasti. akhirnya jam 12 kan, jam 12 langsung ada pengurus gitu kan. Tidur di kelas 1 itu. Setelah itu gua dibangunin subuh. Subuhnya gila, kayak beda banget kayak di sana gitu, agak keras pokoknya di sana. Gue semprotin anjir kayak burung, cus no ya Santria.
nom kan di sana bahasa gitu kan, Iya. bahasa Arab sama Inggris. Iya. Jadi gua di sana bangun, pokoknya gua telat ke masjid 1 menit, udah gua dihukum. Dia ketat di sana sumpah. Gua di sana kan anjir, udah amat gua di sana. Pokoknya bisa lewat Jadi belakang gitu. ini maksudnya modern ya. Iya modern. Modernnya modern asli gitu kan, aturannya ketat gitu. Setelah itu gua akhirnya masuk ke 4 bulan sekolah. Iya 4 bulan sekolah. Iya gua sakit sana. Gua sakit pokoknya sakitnya lama lah, gua nggak bisa sebutin gua sakit apa gitu. Gua sakit lama, ada 3 bulan. Enggak 3 bulan, 1 bulanan lah. 1 bulan gua sakit. Akhirnya teman-teman gua sakit nggak bilang-bilang. Iya. Gua balik, kamu dijemput sama mama gua. Udah, gua nggak ada kabar sebulan itu. Guru gua langsung ngontek kali ya ke mama gua, katanya gini sakit, katanya belum bisa masuk. Akhirnya setelah sebulan itu gua masuk lagi. Setelah sebulan gua masuk lagi. Salah lagi gitu. Ya, gua dapat masalah setelah 2 bulan 3 minggu lah. Gua dapat masalah di situ. Masalahnya apa? Logistik sama lemari gua. Sebulan itu gua lihat, gua pas masuk lagi, lemari gua udah hancur lemari gua. Jadi pokoknya lemari gua kayaknya ada yang bobol. Padahal nggak ada apa-apanya gitu. Lemari gua ada yang bobol, akhirnya gua merasa nggak nyaman di situ. Terus nggak nyaman, akhirnya gua nggak ngadu ke pengurus, gua ngadunya langsung ke orang tua. Nah, gua di sini gua nggak nyaman gitu kan, gua minta pindah kata gua nggak bisa gini kata gua nggak terima kan, pokoknya gua nggak terima. Akhirnya kata mak gua, lu di situ aja dulu katanya, lu kuatin dulu, itu cobaan buat lu katanya. Lu cobaan buat lu, nanti besok bapak kesana, bapak perbaikin gitu kan, itunya lemarinya. Akhirnya besoknya bapak gua kesana diperbaikin. Oke, kata gua, real kata gua. Oke, ini semua selesai, bapak gua nasihatin gua bla 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 bla, pulang. Ya udah, bapak gua kan sama bawa logistik tuh, sama bawa logistik, banyak tuh bawa logistik. Kata gua nggak pelit di sana, bener. Gua kasih, kalau ada gua kasih gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Gua taruh itu logistik di atas lemari. Di atas lemari. Jadi di luar lemari ya, bukan di dalam. Tadi pagi sebelum gua masuk sekolah masih ada. Setelah istirahat pun masih ada. Terus pas gua balik nggak ada itu logistik gua. Emang kenapa tuh nggak dimasukin ke dalam lemari gitu? Nggak masuk. Oh emang nggak masuk, Kebanyakan. Banyak itu, kerasnya gede pokoknya itu. Kata gua tadinya mau bagi-bagi itu setelah gua sekolah supaya enak kan. Soalnya pagi itu ketat banget gitu kan. Gua masuk pagi, istirahat sebentar, gua masuk lagi, habis zuhur keluar, logistik gua udah hilang. Semuanya satu kresek itu hilang. Nggak ada yang sisa. Nggak ada sisa, anjir kata gua. Ini kemana logistik gua? Gua merasa nggak nyaman kan di situ. Wah, nggak bener nih kata gua. Masuk ke bulan selanjutnya, berarti 6 bulan ya. Ke 6 bulannya di situ. Ke-6 bulannya di situ gua nangis, gua balik. Nangis gua. Bener-bener emang gak nyaman gua. Udah gak betah sama sikon di situ. Gua gak betah sama lingkungan di situ kali ya, dari segi air, mungkin segi air juga, bukan segi logistik, segi teman, segi logistik. Jadi intinya lu nggak nyaman. Nggak nyaman lah pokoknya segi lingkungan gua. Setelah itu gua balik nggak ngomong-ngomong. Balik gua nggak ngomong, pokoknya gua kabur lah gitu. Gua kabur, gua ngomong sama mama gua jujur gitu, gua pengen nangis gua nggak bisa lanjut di sana, gua nggak nyaman di sana. Akhirnya dibelain sama bapak gua. Ya udah katanya, kalau nggak nyaman ngapain diterusin katanya. Iya, sama kayak hubungan. Kalau nggak nyaman ngapain gitu kan, dilanjutin. Gua nggak nyaman gitu. Ya udah kata mama gua, besok kita kesana, kita ke pengurus lu, kita pamit katanya. Angkut barang lu. Yaudah, bawa mobil besok kan, besoknya bawa mobil, angkut semua.
udah gue balik di situ pamitan. Gue nggak pamitan sama teman-teman gue, nggak tahu posisinya lagi pada sekolah. Lagi posisi lagi sekolah, gue angkut semua lah pokoknya. Gue pamitan sama guru gue, sama pengurusnya, sama kiainya. Gue nggak bisa di sini lagi gitu kan. Gue nangis di sana, ditahan-tahan malahan, ditahan sama kiai di sana. Ini cobaan buat lu, katanya gini. Tetap hati gue nggak bisa gitu. Hati gue nggak bisa. Akhirnya gue balik. Setelah balik gue ngerenung di rumah. Anjir, kata gue, emak gue udah ngeluarin banyak biaya gitu kan buat di sana selama 6 bulan itu. Kata gue ada penyesalan, penyesalan, anjir kata gue. Tapi gimana? Gue nggak bisa paksain diri gue sendiri gitu kan. Ini hidup gue gitu kan, kata gue. Udah lanjutin apa yang lu mau gitu kan. Apa yang nyaman, ya, apa pokoknya yang suka. Di diri gue tuh ada kayak ngomong sendiri gitu kan. Anjir, pokoknya gue breakdown parah gitu di situ. Down parah. Akhirnya besoknya 2 hari bapak gue dipindahin kemana ya dulu, ke SMK. Berarti lu waktu itu mah masih baru-baru ya? Iya, SMK Puncak. Gue kesana langsung, gue pindah ke sana, belum pindah, gue kesana terus gue berunding sama di sana. Kata dia, oh nggak bisa katanya. Jadi lu tuh sana masuk lagi kelas 1 apa? Enggak, belum. Gue masih masa perundingan di sana. Soalnya gue udah masuk semester ganjil di situ, udah 6 bulan soalnya. Di sana kan materinya beda di sana. Udah 6 bulan di sana, katanya, oh nggak bisa katanya, di sini nggak bisa kalau gitu. Kalau masih 2 bulan 3 bulan nggak bisa. Kalau semester ganjil kan di sana pokoknya posisinya udah UTS. Lagi UTS di situ. Gua kalau di sana kan negeri gitu. Kalau nggak bisa UTS ya berarti balik lagi nanti, tahun nanti gitu. Gua nggak bisa gitu, bapak gua. Katanya pokoknya harus lulus tepat waktu, berarti harus lulus tepat waktu, berarti di sana nggak bisa katanya. Oh, ya udah, balik lagi. Gua ternyata di SMKN Puncak sana nggak bisa nerima. Akhirnya gua besok lagi ngeloading. Gua chat temen gua yang sekolah di namanya di Cipayung tuh, masih daerah Bogor. Temen lu yang di mana tuh? Temen gua satu angkatan SMP. Oh, pas yang di iya, temen gua satu angkatan SMP. Gua chat dia, lu sekolah di mana? Lu sekolah di mana sekarang? Gua sekolah di. Lu di mana? Tanya gua dulu. Gua sekarang mau pindah nih, kata gua. Di situ masih bisa nerima pindahan gak, kata gua. Iya. Oh, coba lu kesini aja ya. Nah, besoknya gua sama bapak gua kesana. Gua rekomenin kesana bapak gua. Gua sampai bawa surat keterangan pindah gua kesana. Gua ke kepala sekolahnya kan. Kepala sekolahnya akhirnya berunding gitu, masalahnya apa lu di sana gini-gini. Oh, katanya. Pokoknya bapak gua ke ruang mana gitu kan, dibawa ke ruang khusus mana, ya, ruang khusus. Gua nggak tahu dia bicara apa. Pokoknya kepala sekolahnya besok kamu sekolah, mulai sekolah. Oh, berarti gua diterima dong. Besok lu mulai sekolah, katanya. Oh ya udah, gua mulai sekolah di SMK gitu. Gua mulai sekolah di SMK itu. Gua mulai SMK masuk pagi gitu. Gua ketemu dong sama teman-teman gua di sana. Banyak anjir. Teman-teman gua di sana banyak banget, dari ceweknya. SMP. Iya, pas teman-temannya sampai gua. Pas SMK di sana, teman-teman cewek gua ternyata banyak. Teman cewek, teman cowok di sana ada. Banyak ternyata. Oh, kata gua nggak sendiri nih, kata gua. Jadi nggak nyesel maksudnya? Enggak sih, nggak nyesel. Gua di sana, anjir, gua kayak orang baru lah, gimana? Gua pertama kali gua jadi orang pindahan. Oh, ke sekolah itu? Iya, ke sana, seumur hidup gua gitu kan. Oh, seumur hidup. Iya, gua jadi orang baru pindahan gitu kan. Setelah itu anjir, gua iseng banget, bukan iseng, pokoknya asing banget gua di sana. Padahal ada temen gua kan cuek juga kayak gitu sama gua. Tapi lu selama sekolah di sana, Iya. ada biasanya kan anak-anak sekolah tuh
kayak gimana ya? Jadi kalau Ada anak baru tuh iyalah dikolekin apa gimana? enggak. Soalnya ada teman gua. Oh, jadi ada Iya. kenalan lu gitu di sana. Jadi Cuman teman gua ini ya gitu kayak gak ngedak ke gua gitu. Jadi dia sama gengnya gitu. Gua sendiri, udah. Gua nyari teman sendiri gitu kan. Kayak udah kayak asing gitu. Padahal Iya. temen gua ada. Gua kayak asing di sana di situ. Gua pokoknya gua kenalan sampai akhirnya gua ketemu guru gitu kan. Guru itu ternyata wali kelas gua. Dulu kan gua masih pakai bednya bed di sana. Bed yang Di Tarbiyat dulu udah. Oh. Anjir gua suruh kenalan di sana. Anjir gua kenalan. Nah, gua kenalan di sana, gua disindirin. Lu katanya kalau mau sekolah di sini katanya lepasin bed lu katanya. Anjir kata gua masih orang sama baru. guru itu. Gua masih orang baru gitu kan ya. Ya lu nadanya gak enak gitu Iya. kan. Lepasin bed lu katanya. Udah lu pakai bed di sini. Gua lupa, gua belum Iya. lepas bed. Salah gua. Kayak di sana gua akhirnya gua dari hari pertama tuh. iya hari pertama gua kenalan itu Kenalan. aja asing banget, asing sumpah gua. Setelah itu berjalan seiring waktu, gua enak. Akhirnya gua ada masalah-masalah kayak gua mau berantem sama temen. Iya, pasti ada di Orang gua tenggil di sana sekolah. sih, gua tenggil. Gua nggak mau kalah sama orang. Hmm. Gua kalau soal bacot-bacotan gak mau kalah Iya. sama orang. Kata gua pokoknya kayaknya dia iseng gitu kan. Hmm. Gua kan orang baru kan. Iya. Orang baru gua iseng lagi. Iya. Oh ternyata malah serius dia. Iya. Dia malah serius. Akhirnya gua Baper. gua keluar gitu kan. Gua mau ribut sama dia kan di luar tuh udah dirai. Pisah-pisahin. Iya pisahin. Temen gua diem temen gua. Ya. Dia diem temen gua dia. Setelah itu temen gua dia mungkin gua nggak ngerasa nyaman lagi di situ. Gak ngerasa nyaman gua di situ. Pengen pindah lagi kah tuh? Iya, gua ada pikiran di situ setelah gua balik di sekolah, ada pikiran gak nyaman lagi di situ. Kata gua, gua masa harus pindah lagi gitu, nggak mungkin kata gua. Gak bisa gua pindah lagi. Kalau gua pindah lagi, lu lulus bakalan gak tepat waktu. Ya. Terus kan orang tua juga sayang udah Iya. ngeluarin biaya. Kata gua nggak bisa gini. Akhirnya gua lanjut. Iya. Lanjut. Ada yang baru, ada siswa baru lagi. Iya. Siswa yang baru bukan pindahan, dia telat masuk dia. Orang udah UTS dia baru masuk. Iya, dia pokoknya lulus SMP dia nggak masuk SMK langsung. Dia nanti masuknya. Pokoknya dia masuk, setelah itu gue kenalan sama dia. Gua kan ada masjid di situ. Gua habis sholat zuhur, gua ngobrol sama dia. Setelah itu dulu gua pendiam banget sumpah. Gua dari kelas 1 itu masih pendiam ya. Gua berpikir kan kalau gua diem mulu gua nggak bisa adaptasi. Kayaknya masalah gua di situ. Gua pendiam di situ. Kayaknya gua nggak bisa adaptasi di situ kan. Ya udah gua mikir lagi gimana caranya gua buat membuka diri sendiri. Gua buka diri sendiri walaupun step by step gitu kan. Gua mulai ngobrol sama orang lain gitu kan. Gua pokoknya so asik lah, gimana sih, so asik gitu kan. Anjing pada jijik gua kayaknya so asik sumpah. Gua sendiri jijik gitu kan, so asik kayak begitu. Saya gua so asik sama dia. Nah gua kebetulan ketemunya sama dia gitu kan. Nah gua lu apa kabar nih kata gua. Lu kelas mana kata gua. Gua kelas 1 apa? Kelas 2 apa? Masih kelas 1. Kelas 1 apa? Gua lupa pokoknya dia kelas 1 apa. Akhirnya gua kenalan sama dia, gua deket sama dia. Jadi lu punya teman. Iya, ternyata dia satu nasib sama gua. Ya, orang baru ternyata. Cuman dia bukan pindahan gitu. Iya. Cuman dia telat masuk. Iya, telat masuk. Gitu. Iya. Mungkin takdirnya begitu. Terus sampai lu lulus, lu masih nggak punya teman apa gimana? Mungkin nanti kita ceritain dulu yang ini. Iya. Masih gua kenalan sama dia, manja akhirnya.
manjang sama dia akhirnya sefrekuensi sama gua, satu pemikiran sama gua, sampai dia kalau istirahat sama gua, mana-mana sama gua. Ternyata Kayak- setelah gua dalam-dalamin lagi kenal sama dia santri. Dia santri juga, lu santri mana di sini. Dia cuman santrinya bukan modern, salafi. Dia salafi. Sampai akhirnya dia ngajak gua itu main ke rumahnya. Gua habis itu main ke rumahnya, dia cerita, ternyata dia tahu teman-teman gua yang di kampung gitu. Iya, oh gua kenal si ini katanya. Di kampung lu gua kenal si ini, lu kenal enggak? Oh kata gua kenal banget sama si ini. Wah kata gua takdir mungkin ya, anjir. Dunia itu sempit anjir. Kata gua ya. Wah kata gua semakin manjang kan, karena dia kenal sama teman-teman gua ternyata. Gua sama dia, pokoknya sama dia lah seterusnya gitu. Ya, Gua sampai berdua rumah aja. juga. Iya ke Siki gitu. Iya sampai akhirnya gua itu apa ya namanya, kelas 2 nih ya, masuk kelas 2 sampai sama dia, masih sama dia. Soal ampun. Ya sampai kelas 2 ini gua mulai nggak pendiam kan, so asik kan. Gua mulai kenalan namanya cewek, buat interaksi. Iya, buat interaksi gua sama cewek. Gua berani secara langsung kenalan sama cewek. Gua jujur aja dari SMP sampai kelas 2 itu, sampai lulus SMP gua nggak berani kenalan sama namanya cewek gitu kan. Nggak berani kenalan langsung gitu kan. Akhirnya gua kenalan sama cewek, akhirnya mereka juga sefrekuensi cewek-ceweknya. Akhirnya gua nggak pendiam lagi gitu. Nggak ada yang namanya pendiam di diri gua ternyata sekarang. Hilang semakin itu hilang. Gua akhirnya jadi orang friendly gitu. Iya, jadi gua kesini kesana masuk gitu kan. Pokoknya gua di kelas 2 itu mulai masuk gua ke tongkrongan yang memang tongkrongannya Badung. Rokok, merokok di sekolah. Gua kelas 2 belum ngerokok itu, belum ngerokok gua. Belum ngerokok itu. Di SMP sih gua pernah ngerokok, cuman Cuma-cuma doang. Iya, cuma doang. Kelas 2 tuh gua gabung sama Badung nih ya, sama orang Badung. Sama orang nakal. Oh iya, orang-orang nakal gua. Bader pokoknya. Gua ngerokok di kelas, bukan di kelas, di kamar mandi. Ya, gua pengen namanya terbuka buat diri gua. Gua pengen tahu di mana sih dunia kriminal. Kriminal di sekolah kan, itu kriminal kalau di sekolah kan. Kriminal di sekolah, oh ternyata begini. Jadi kan gua banyak teman kan di sana. Anjir, di Bandungnya ada. Terus gua gabung sama orang-orang baik gitu kan. Orang-orang depan gitu kan, orang-orang baik gitu kan, orang-orang pinter. Oh gimana sih ya, gua gabung sama orang-orang OSIS, orang-orang organisasi, masuk gua ke OSIS, sampai gua nyalonin jadi OSIS. Gila nggak tuh? Kalau gua sampai nyalonin jadi OSIS, gua gagal. Anjir, gua iseng-iseng itu, gua nggak punya apa namanya, temen yang bisa ngedorong gua gitu, nggak bisa yang bisa memenangin gua gitu kan. Hanya orang-orang gua kayak Badung semua kan tadinya. Orang gua masuk sama yang pinter, ternyata gua cuma jadi anggota. Ternyata gua masuk lagi ke dunianya yang orang-orang biasa aja gitu. Orang-orang nolep gitu. Ya, orang-orang yang cupu lah. Bukan cupu sih, maaf nih ya. Maksudnya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Enggak pengen kesohor juga, biasa lah. Iya. Cukup sih ya. Jadi gua pengen tenang aja gitu kan. Oh ternyata begini dunia orang biasa aja gitu. Dunia biasa aja. Jadi udah kecoba lah semuanya, dari yang mulai pendiam, terus sama yang nakalnya, terus sama yang di tengah-tengah lah ini. Biasa aja, nggak ada musuh, nggak ada ya teman segitu-gitu, mungkin ada juga nambah gitu kan. Kata gua oh ternyata begini jadi orang terbuka gitu kan. Orang kesana kesini bisa ayo gitu kan, Sansino gitu kan, sana sini oke. Oh ternyata begini menyenangkan gitu, buat gua asik kata gua. Oh karakter orang itu begini kata gua. Terus sampai kelas 2 itu gua ada adik kelas gua ternyata masuk. Ada adik kelas gua masuk,
gua gabungnya sama adik kelas gua. Hmm. Gabung sama adik kelas gua ternyata asik gitu kan. Gabung sama orang-orang yang sekelas gua ternyata gua belum asik. Belum menemukan keasikan dari kelas gua. Terus lo selain sekarang menemukan teman-teman yang Iya. asik sama lo, terus kisah bucin lo di sekolah itu Anjir. masih ada nggak? Wah, di SMK itu masih nggak bucin. Nggak bucin gua. Jadi terakhir bener bucin lo itu pas lulus dari SMP. Itu juga belum bucin. Juga belum. Masih memperkenal. Iya, Masih setelah ingin. itu gua belum ada rasa bucin. Gua pokoknya tutup hati gua rapat gitu kan. Karena lo ingin. Mati rasa lah intinya. Iya. Gua nggak ada gitu rasa bucin sama orang gitu, suka sama orang anjir. Nggak ada pokoknya sampai kelas 3 nih. Kelas 3 gua masuk kelas 3 akhirnya ada keasikan di sana. Kelas 3 itu pokoknya satu kelas itu mulai bersatu gitu. Yang namanya kelas itu mulai asik gitu kan. Gua mulai menemukan keasikan. Ternyata dari semua yang pernah gua masalah di sana, mulai ngerangkul semuanya gitu. Orang udah mau lulus gitu kan. Iya. Udah mau Emang lulus. kerasa sama gua sendiri. Iya. Bang. Udah mau lulus semua kelas dari kan ada 2 jurusan PM sama AP gitu kan. Semua ngerangkul semua. Pokoknya asik lah, pokoknya anjir gua baru nemu di kelas 3 SMK itu. Keasikan gua sekolah di sana. Anjir kata gua asik banget deh kata gua. Asik akhirnya gua pokoknya di sana udah mau lulus gitu kan. Udah mau menemukan keasikan di sana, udah gua asik pokoknya di sana, gua lulus secara asik juga gitu kan. Gua lulus. Biasanya cuma setahun. Iya, akhirnya gak setahun, setengah tahun lah. Setengah tahun. Setengah tahun gua asik di sana, pokoknya gua enjoy di sana. Enjoy sampai lulus udah enjoy gua dapat momen-momen indah gitu kan. Jadi di SMK ini lu ceritanya beda lagi ya. Ya, Dari beda lagi. SMP lu menemukan kebucinan, Ya, dari SMK ini lu gak sama sekali bucin. Iya, gua. nggak sama sekali bucin. Terus lu menemukan kisah dari sedihnya sampai akhirnya lu menemukan keasikan, bahwasanya ke sekolah di sana. Gue itu menemukan kesenangan dan kebahagiaan lah. Itu intinya kayak gitu. Akhirnya gua lulus SMK, gua dituntut untuk kuliah. Iya. Untuk kuliah udah wisuda SMK, gua kuliah. Gua nggak tahu mau kuliah di mana. Iya. Pokoknya gua kuliah. Itu kuliah itu kemauan lu apa? Enggak. Dorongan orang tua. Gua ngomong sama orang tua gua, SMK gua mau kerja, langsung kerja. Oh Iya. nggak bisa gitu katanya. Mhm. Bapak gua mau lu jadi sarjana, ngikutin sama kakak lu. Oh. Kakak lu sarjana, lu juga harus sarjana katanya. Iya. Katanya gitu. Oh ya udah kata gua, free. Gua gimana orang tua gitu Iya. kan, orang Kalau orang tua siap, kalau orang tua ngedukung, ya apa Iya. boleh buat. Kita harus berjuang gitu kan. orang tua gua ngedukung, ya udah katanya. Gua mau serah mau di mana aja. Katanya gitu. Langsung bapak gua recommendednya kan ke kakak gua. Ade lu bagusnya kuliah di mana nih katanya. Kakak gua kan di Bekasi kuliahnya, udah lulus juga di sana. Setelah itu Kalau udah jadi sarjana, udah jadi sarjana, dia masih di Bekasi di sananya, dia kerja di sana. Setelah itu di sini aja katanya, sini aja di Bekasi aja katanya sama kakak gitu kan. Bekasi aja sama dia. Akhirnya gua tadinya gua nggak mau di sana ngerantau, nggak mau gitu. Gua nggak mau jauh dari orang tua. Iya, belum bisa benar-benar. Pokoknya gua udah 2 tahun kan. Pokoknya udah setahun itu pernah kan. 3 tahun itu gua jauh dari orang tua. Sekarang nggak mau 3 tahun ngerasain lagi. mingguan ya. Gua rasanya tahu kayak gimana jauh dari orang tua gitu. Gua nggak mau gitu lagi. Gua udah mau sama orang tua aja kata gua. Katanya bapak gua kakak gua, lu udah di sini aja sama gua katanya. Gak apa-apa sama gua aja katanya. Oh ya udah. Gak bisa kata gua tetap hati gua gak nerima gitu. Gua pengen di Jadi sini. belum ngasih benar. Apa? Tetap gua didaftarin di sana. Iya. Gua tetap didaftarin di sana. Jadi gua jadi anak rantau di sana. Jadi ya mau nggak mau lu karena udah didaftarin ya lu masuk. Iya. Posisinya kakak gua udah nikah di sana. Oh, udah nikah. Iya, udah nikah. Jadi gua sama kakak gua terus sama mertuanya. Satu Jadi lu rumah. tinggal di sana gitu. Di sana, gua di sana nggak bawa apa-apa, nggak bawa motor gitu kan. Hmm. Bawa baju doang. Ya udah, gua jalanin itu 1 semester itu.
Gue jalanin 1 semester. Akhirnya 1 semester itu gue gak kuat ternyata. Gak kuat lagi, gue mental gue gak kuat. Gak kuatnya bukan di cerita awal gue di semester 1 itu aneh. Gue salah jurusan anjir. Salah jurusan kakak gue harusnya manajemen. Iya. Manajemen, ternyata manajemen perkantoran gitu kan. Gue masuk manajemen informatika. Salah. Gue masuk hari itu pertama masuk kelas gue pengaplomo. Gue. Semua orang baru kan. Iya. Pengaplomo. Ini materi apa gitu kan. Gue belum tahu. Orang jurusan gue perkantoran ke informatika jauh banget gitu kan. Anjir kata gue, ini apaan gue pengaplomo, bahasa informatika, ada PHP kan. Ada PHP, ada HTML, CSS. Waktu itu gue pertama masuk C++. Katanya C++ apa ini C++? Kata gue nggak tahu C++. Ya gue promo. Akhirnya gue keluar, gue balik sekolah, balik nih kuliah, gue balik lagi ke rumah. Gue dulu itu kan Gojek kan, naiknya Gojek, gue nggak bisa naik motor. Soalnya nggak ada gue motornya. Jadi lo emang dari SMP ke SMK nggak bisa? Bisa. Anjir. Gak ada motor, gue Oh, gak ada bukan. motor. Akhirnya gue 1 semester itu gue jalanin, gak bisa. Hati gue ada yang salah lagi. Gue gak enak tuh. Gak serak, tinggal sama kakak gue. Jadi nggak leluasa lah gitu. Gak leluasa gue tinggal di sana. Pokoknya gue gak leluasa. Akhirnya gue minta ke orang tua ngekos. Gua nggak mau balik. Jadi lu mutusin buat minta ke orang tua buat ngekos ya, karena lu nggak leluasa lah, seperti emang kita sama kakak itu beda sama orang tua. Beda pokoknya. Kayak gitu. Lagi Kan udah orang tuanya nikah. beda pokoknya. Tinggal sama mertuanya ya. aja, ya. Kita Enak, pengen gua itu, pengen apa. Akhirnya gua minta ngekos. Orang tua gue ngeiyain. Ya udah, lu ngekos. Tapi lu harus kuat di sana. Lu sendiri ngekos di sana. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya gue cari kosan sendiri. Akhirnya dapet komplek belakang kampus dekat. Jadi gue nggak bisa naik gojek lagi gitu kan. Jadi menghemat biaya juga. Menghemat biaya. Tapi tetep kos bayar. Iya bayar. Cuma kan ini dari ongkos Gojek aja lu setiap hari kan yang bolak-balik. Ngekos. Ngekos bukan cuman bayar sebulan sekali kan? Sebulan sekali. Ngekos gua sendiri di sana. Ngekos, gua jalanin hidup gua dengan kehampaan. Ya kesepian. Gua gak masak, gua beli makanan oke. Pokoknya gua jalanin sampai masuk akhirnya semester 3. Masuk semester 3 gua capek batin. Ternyata jurusan gua gak nyambung sama gua nggak kuat sumpah. Gua nggak tahu apa yang gua pelajarin. Gua nggak masuk. Gua nggak tahu. Terus gua di kosan ngerenung, gua akhirnya nangis di kosan. Gua nangisnya enggak Cuma nangis pikiran aja. Anjir, gua jalan hidup gua gini amat sih kata gua. Wah, masa-masa sulit gua gini amat gitu. Gua telepon orang tua gua. Telepon bapak gua. Sampai gua telepon bapak gua, kata gua katanya udah gak mau kuliah lagi gua. Gua capek Pak, kata gua gak mau kuliah lagi. Kata bapak gua, lu harus kuliah. Lu harus jadi kebanggaan orang tua. Bapak gak kuliah. Lu harus kuliah katanya. Lu harus bisa kuliah kayak kakak lu katanya. Dunia ini keras katanya. Ini keras, lu harus kuliah katanya. Harus bisa ngebanggain orang tua lu, kampung lu katanya. Lu harus bisa jadi sarjana katanya. Wah, gua nangis di situ. Gua nggak bisa ngomong lagi. Iya, kan terharu. Iya, terharu. Soalnya sepak terjang bapak gua sama kehidupannya dia pokoknya lebih sulit dari gua gitu kan. Gua alhamdulillah harusnya disyukuri gua masih ada yang tanggung jawab, masih ada yang orang-orang mau kuliah sampai kerja kan.
sampai banting tulang. Gua nggak kerja, gua tinggal kuliah aja. Iya, sebenarnya. cuma tinggal ngejalanin aja gua. Dijalanin aja. Akhirnya gua nangis di situ, gua tutup telepon, gua tidur. Gua tutup telepon, gua nggak Berarti ngomong itu- sama sekali sama bapak gua tidur, sambil nangis, gua tidur sampai nangis gitu ya. Sampai pagi kan libur itu libur, gua ngerenung lagi sendiri. Kata gua, wah gua harus bisa nih kata gua. Pokoknya di hati gua, lu jangan nyerah katanya, lu jangan nyerah, pokoknya lu bisa kata gua. Udah gua jalanin aja, gua jalanin. Jalanin, akhirnya gua jalanin masuk semester 4. Wah ternyata gua bisa masuk semester 4. Sampai semester 4 tuh gua akhirnya Bucin lagi anjing. akhirnya gua bucin. Kayaknya kata gua tuh kan ada temen gua yang nyaranin, lu tuh katanya kayaknya butuh cinta katanya. Iya, lu butuh cinta kayaknya, lu butuh penyemangat kayaknya. Lu tuh butuh seseorang kayaknya. Iya kayaknya lu sendiri di sini. Aduh kata gua, gimana ya? Gua nggak bisa bucin kata gua soal romantis gua kaku kata gua pernah 2 kali mau bucin aja gua nggak bisa, gagal terus. Akhirnya belum bisa bucin juga gua. Si cewek yang pernah gua kan masih chatan sama cewek yang SMP dulu, yang pernah gua kenal. Gua masih chatan yang suratnya gua taruh di bawah itu. Iya. Sampai chatan tuh sampai sekarang. Sekarang tuh masih chatan gua. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih chatan. Punya nomornya gitu. Masih punya nomoran, tapi chatan enggak kayak chatan sama teman gitu. Dia udah nikah gitu. Sekarang udah nikah. Pokoknya dia di semester 4 ini gua akhirnya ngechat dia. Akhirnya gua balik punya rasa anjir. Gua mau nyatain rasa gitu kan. Gak bisa gua nyatain sama dia. Gua ternyata tahu dia ternyata udah punya yang dia suka. Iya, gua tahu dia punya yang suka. Akhirnya dia kirim surat undangan. Anjir gua lagi fase breakdown kan. Iya. Fase gua emang ternyata butuh seseorang yang bisa menyelamatkan gua dari kegalauan gitu. Dari kesepian. Dia malah ngirim undangan. Iya. Gua ketawa di situ. Itu pagi malamnya gua masih chatan, paginya dia ngirim begituan undangan. Anjir gua ketawa-ketawa kayak orang lu lagi bahagia, tahu-tahu lu dapat suatu undangan kayak gitu. gua ketawa-ketawa kayak orang gila. Iya, gua nggak nangis, sumpah gua nggak nangis, tapi gua ketawa-ketawa di sana kayak orang gila. Kayak bukan gua di sana, anjir kata gua. Kata gua anjir. Gua menyimpan rasa sama dia. Udah berharap sama dia. Iya, udah berharap sama dia gitu. Kayak gua sampai fit callan sama dia, gitu kan, teleponan sama dia. Ternyata bukan jodoh gua. Anjir kata gua. Aduh gua pokoknya ketawa-ketawa kayak orang gila gitu, kayak bukan gua ketawa di situ sendirian di kosan. Sampai akhirnya gua beli rokok gitu kan, gua ngopi sendiri, masih ketawa di situ. Gua masih nggak nyangka gitu kan, anjir. Gua pokoknya sampai akhirnya gua tidur, bangun lagi, udah gua gerenung lagi. Anjir, emang bukan kali ya, kata gua. Bukan. Sampai akhirnya gua 2 bulan, 3 bulan gua nemu nih cewek nih. Ini masih adik kelas gua di SMP dulu. Iya. Adik kelas gua SMP. Gua kalau sama orang baru Jadi ada lu juga. Nemu cewek itu nggak jauh dari SMP lu. Iya, dari SMP gua gitu. Akhirnya gua nemu, gua kode-kodein kan. Iya. Akhirnya Maksudnya ini nemu di mana? nemu di Facebook waktu Oh, di itu. Facebook. Ya gua chat-chatin dia di Facebook kan. Dulu gua masih main Facebook. Chat-chatin sama dia tuh ternyata pesantren juga. Pesantren boarding school juga di Cianjur gua sama dia. Akhirnya gua pengen bucin sama dia. Gua suka sama lu,
gue pengen jadi pacar lu, gimana kata gue. Oh ya udah katanya. Anjir, pertama kali gue bucin itu. Iya. Pertama kali gue bucin itu. Jadi awal pertama pacaran itu di situ. Iya, awal pertama gue pacaran itu sama dia. Awal pertama gue nembak dia virtual gitu. Virtual gue nembak sama dia. Anjir kata gue, akhirnya gue bucin. Anjir. juga tuh. Iya, akhirnya gue Ngerasain bucin. juga Iya, rasanya seneng bucin. kan nanti gue. Anjir, akhirnya gue punya cewek gitu kan. Cuman ya gitu, kita LDRan. Ya cinta pertama gue LDRan sumpah. Dia LDRan akhirnya gue libur semester tuh. Gue mau masuk semester 5. Akhirnya gue liburan, dia juga libur ternyata. Dia juga libur. Akhirnya gue ketemu tapi nggak ngobrol. Ketemu, gue beliin dia makanan, gue ketemuan dia di depan rumah doang. Dia emang malu-malu gitu orangnya. Gue ngasih makanan, ya udah dia balik lagi ke rumah. Jadi lu nggak masuk? Nggak masuk sama sekali. Orang dia juga ngeri kayaknya sama bapaknya. Akhirnya gue masih bucin tuh. Jalan 2 bulan 3 bulan kali ya. Ada 5 bulannya, hampir mau setahun lah gitu. Apa? Dia selingkuh anjir. Dia selingkuh. Yuk. Anjir. Cinta pertama gua Udah LDR. Baru ketemu lo nggak masuk aja ke rumahnya, terus dia selingkuh. tahu-tahu selingkuh. Dia selingkuh. Akhirnya sakit Jok. aduh, Gimana tuh rasanya? udah gua nggak ada. Dari situ hancur banget lah. Lu kita dari situ Anjir. lu ngerasain vakum apa ngerasain kapok apa gimana tuh dari situ? Kapok gua, udah nggak mau bucin lagi. Iya. Ternyata gua nggak cocok soal bucin. Gua nggak cocok di dunia perbucinan. Iya. Gua nggak cocok kata gua. Udah, gua nggak mau bucin lagi. Gua stop di dia kata gua. Gua nggak mau kenal bucin lagi kata. Ya udah tuh di situ kan. Udah mau gua ditinggal nikah. Anjir. Ditinggal selingkuh. Anjing gak cocok pisan. Akhirnya gua masuk semester 5 gua PKL tuh kan. Gua PKL magang di Banten. Gua magang di Banten selama adalah beberapa bulan gitu. Gua magang di Banten, asik di sana Banten. Orang sama saudaranya temen gua di sana di Banten ada. Asik banget pokoknya di sana. Asik. Akhirnya gua akhir mau udah magang nih, akhir mau semester 5, gua nemu cewek lagi ya. Gua suka, gua nggak bisa nahan diri. Gua suka. Walaupun punya rasa vakum, tapi kalau rasa cinta itu nggak bisa. Iya, nggak bisa bohong ternyata. Gua nggak mau, gua nahan diri kan. Gua nggak mau kenal sama dia. Gua tahu akhirnya bakal jadi apa. Akhirnya gua udahlah kata gua gak usah kenalan. Tapi nggak bisa, akhirnya gua kenalan lewat IG. Gua kenalan lewat IG. Udah kan itu PKL gua balik liburan semester nih. Gua masih di Bekasi. Gua chattingan sama dia kan. Dia setelah gua telusuri dia orang mana, masih orang Bogor. Masih daerah Cisarua. Iya, kata gua bagus. Setelah itu anjir kata gua. Kata gua apa ya? Gua balik kan. Gua masuk semester 5 tuh. Udah gua balik. Mau udah semester 5 tuh. Gua mau semester 6. Masih liburan semester kan. Mau masuk semester 6. Mau masuk semester 6 waktu itu masih liburan. Gua Temuan juga. ya pokoknya gua kenalan sama dia, oke. Gua manjam. Anjir kan temenan sama dia. Pokoknya akhirnya gua bucin-bucinan sama dia. Akhirnya gua suka. Akhirnya setelah gua suka, kenalan 8 hari gua iseng-iseng ajak dia main, akhirnya dia mau. Akhirnya main, ketemu sama dia, gue jemput sama dia gua main ke daerah Bogor sana. Gua ke kafe, akhirnya wah asik nih orang kata gua. Ternyata gua udah telusuri tentang hidupnya.
dia akhirnya menyatakan gitu kan, menyatakan bahwa dia juga habis udahan sama cowok. Oh, kata Tapi lu gua, nggak mikir lu cuma hanya tempat pelarian? nah cuma- gua berpikir itu, wah Oh, kata tapi gua ada juga ya perbedaannya. kayaknya dia belum selesai sama Masih dulunya. belum move on. Iya, masih move on. Ya udah, dia juga bilang sama gue begini, dia aku itu nggak mau bucin lagi katanya. Udah, dia nggak mau bucin lagi. Oh ya udah, berarti dia nggak mau pacaran lagi kan? Oh ya udah, kita temenan aja kali ya gitu. Ya udah, selang beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya gue masih sama dia. Gue masih chattingan gitu kan, malahan main. Gue ajak main dia, gue kemana-mana sama dia gitu kan. Akhirnya gue tuh apa ya namanya, gue nggak bisa bohong. Kalau Hanya gue ngungkapin rasa lu. suka sama dia gitu kan. Gue cemburu gitu kan, gue pernah cemburu sama dia. Cemburunya. Gue tahu dia posting di WA, dia posting salah satu cowok gitu, bukan cowok sih, kayak ijazah gitu. Dia foto kayak ijazah gitu, cuman fotonya dia blurin, dia tutup emot gitu apa. Tapi namanya kayak kenal gitu kan, namanya kayak kenal, kayak nggak asing ini. Setelah gue telusuri namanya siapa gitu kan, anjir waktu itu gue telusuri namanya siapa, ternyata temen gue SMK, temen gue di SMK dulu. Anjir, kata gue cemburu di situ, cemburu parah, sumpah. Gue hancur di situ anjir. Padahal gue belum menyatakan apa-apa. Anjir, Cuma cinta teman gue, doang. cinta gue sampai sebegitunya gitu kan. Orang gue cinta sama dia tuh beda anjir, kayak beda sama yang dulu-dulu. Iya. Kok gue bisa begini sih sampai sehancur ini? Padahal gue belum apa ya namanya, belum terlalu baper sama dia gitu kan. Akhirnya gue memutuskan cerita sama dia siapa, ini siapa. Oh ternyata temen dia. Ternyata temen gue ini lebih lama kenanya sama gue. Iya, sebelum gue Dibanding lu. Iya, cerita gue orang baru di hidup dia. Orang baru, akhirnya gue masih main sama dia, dia cerita itu ini. Masuk akhirnya mau setahun nih. Ternyata dia orangnya friendly. Yang gue tahu dia friendly gitu kan. Sana sini balesin chat cowok gitu kan, kayaknya, tapi gue nggak tahu gitu kan. Kayaknya friendly gitu. Chat gue kadang dibalas kadang enggak. Beda sama dulu. Dulu gue nggak chat dia, gue ditanyain lu kemana aja, lu kemana gitu kan. Anjir, kata gue, wah ini pertanda, kata gue, wah dia nggak worth it buat gue gitu kan. Kayak takutnya gue waktu dulu lagi gue hancur lagi gitu kan. Akhirnya gue temenan lagi, udah gue nggak mau lagi, udah, tapi nggak mau ada rasa bucin, tapi udah temenan aja sampai akhirnya ternyata gue nggak bisa temenan yuk. Gue nggak bisa temenan, rasa gue tetap ada di dia, cuman dia rasa di dia nggak ada buat gue. Intinya bertepuk sebelah tangan gitulah. Yang baru itu. Iya kayak gitu. Jadi cuma lo aja yang. Jadi dia sama siapa gue cemburu, anjir. Kata gue, kok bisa ya begitu ya? Iya, cinta gue sebegitunya gitu kan. Kata gue, mungkin cinta tidak harus memiliki gitu kan. Gak apa-apa lah, kata gue. 12. Iya, dia nggak harus tahu gue cinta sama dia gitu kan. Ya udahlah, gue diem aja gitu kan. Ya udahlah, sekarang sampai mau 1 tahun mungkin dia udah mau nikah kali ya. Ya dari hawa-hawanya dia udah mau nikah gitu kan. Ya udahlah, kata gue sekarang akhirnya begini. Akhirnya gue begini dengan kesendirian gue nggak bucin. Akhirnya gue main sama cuman sekedar temen, bestie-bestian gitu lah. Sampai sekarang tapi lu masih kontekan, masih kontekan gue, menjalanin kontekan baik lah. Nah terus lu kan mau masuk
semester 6 ya. Semester 7 sekarang. Oh, semester 7. Iya. Berarti lu Udah lulus sama- D3 itu. Oh, Ya sekarang mau lulus nih gua udah semester 7 sekarang. Februari nanti semester 8 akhir. Ini gua lagi skripsi. oh, iya. Skripsi gitu. Mungkin akhir perjalanan gua selama kuliah tuh lebih berat. Iya. Berat banget, berat soal bucin. Ya, anjir. Udah mah soal kehidupan berat, soal Iya, bucin juga pasti. berat. Ternyata gue simpulin diri gue, wah ternyata gue gak worth it di dunia bucin. Iya. Gak worth it. Mungkin belum saatnya lu itu Iya. ngebucin. Akhirnya gue memilih sekarang untuk jadi orang pendiam lagi. Hmm. Ternyata gak asik juga, ternyata keterusan jadi orang yang terbuka kayak gitu. Gak asik ternyata. Jadi emang harus punya batasan juga. sih. Batasan juga. Ya udah, gue akhirnya sendiri. Akhirnya gue mencoba balik lagi ke diri gue yang dulu, Yang awal. pendiam, kaku. Ya udah, Hmm. gak kenal siapa-siapa. Gue tutup hati gue rapet-rapet. Ya udah, gue pokoknya gue fokus, gue kerja bagian orang tua, bagian karir. Udah itu Oke. kesimpulan dari kehidupan gua sekarang ini. Udah Jadi- begitu. Oke. Dari bucin gagal gua, dari sekolah juga, perjalanan gua aduh anjir banget lah pokoknya kalau diceritain. Mantap lah. Hmm. Mungkin itu ya buat penonton nih, kisah kelam mungkin ya, kisah kelam dari SMP, terus ada kisah bahagia juga dari SMP sampai SMK, terus sampai kuliah juga, akhirnya Sampai kuliah. sekarang. Cuman Bang Akur ini sering gagal dari dunia bucin. Cintaan. Ya, tapi kita doain aja kalau sekarang nih bucin gagal, tapi nanti nikah nggak boleh gagal. Ya, amin amin. Ya, Mungkin- gue simpulin semua dah pokoknya. Ya. Kita itu sebenarnya gak butuh yang namanya pacar gitu. Iya. Kita tuh cuman butuh someone to talk deep gitu kan. Iya. Kita tuh pokoknya teman ngomong tapi beda gitu kan. Iya. Sama pacar kan emang beda gitu kan. Iya. Dari ngomong sama teman biasa beda. Hmm. Ya kita lah gitu, jadi kita lu sama gua, lu punya gua, dia punya gua gitu kan. Hmm. Lu punya gua, dia punya gua gitu. Oke, lu nggak pacaran gitu kan. Lu nggak pacaran gitu kan, tapi lu sama gua Hmm. gitu. Jadi Gua- intinya TTM lah. Ya kayak TTM. gitu. Gua pengen kayak begitu sih. Iya. Takut gua, udah takut lagi kayak begitu. Ya udahlah. Begitu, ya udah. Gua nggak mau bucin lagi, tapi gua pengen ada satu orang gitu kan yang pengen gua jadiin satu orang satu-satunya gitu. Ya udah. Gitu aja dah pokoknya. Terima kasih Bang. Aku mungkin lu ada buat penonton nih kata-kata inspirasi mungkin buat dari kisah Bang Akur ini nih, ambil dari kisah Bang Akur sedikit lah sebelum gua tutup nih. Jangan bucin. Intinya gitu deh. Nanti bego. Jangan bucin Iya. kalau belum waktunya. Iya. Jadi lu cinta boleh tapi bego jangan, Iya, oke? betul. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Gue sampai ngantuk-ngantuk nih waktu cerita, dikarenakan ini cerita dari detail banget ya, dari mulai SMP sampai SMA sampai sekarang hari ini Bang Pur masih kuliah ya. Mudah-mudahan kita doain juga kuliahnya lancar, terus Bang Pur menemukan kesuksesan dan apapun yang diinginkan Bang Pur semua tercapai. Oke, amin. Tapi bentar nih Bang aku punya IG yang mau dicantumin nggak? Ya. Oh ya, IG IG-nya. gua namanya Muhammad _Adi Kurnia. Oke, nanti boleh ya Ya. cantumin di Ya. Jadi ya Bakur. Mungkin itu juga kalian jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu Ya. gratis banget, dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.